Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Maulana dari Universitas Asia Indonesia dengan NIM 231032000211. Pada kesempatan kali ini saya mendapat tugas dari mata kuliah Kebijakan Pariwisata, yaitu kolaborasi kebijakan pariwisata antar daerah. Lalu pada tugas kali ini saya mengambil tema yaitu Desa Kolaborasi Malang dan Yogyakarta. Baik, kita mulai untuk poin materinya. Yang pertama saya akan membahas mengapa kolaborasi antar daerah itu penting. Pastinya penting karena saya di sini punya beberapa poin ya. Yang itu pertama itu adalah mempercepat pengembangan daerah. Pastinya jikalau kita sudah kolaborasi, pastinya akan lebih cepat dalam proses pengembangan daerahnya. Jadi kita meningkatkan daya saing daerah secara regional, lalu membuka peluang pasar dan pertukaran pengetahuan antar daerah, lalu meningkatkan efisiensi sumber daya yang terbatas, lalu mendorong inovasi dalam pengelolaan pariwisata dan potensi lokal. Itu tadi alasan mengapa kolaborasi antar daerah itu penting. Berikutnya kita lanjut. Contoh konsep destinasi pariwisata lintas wilayah. Di sini saya ingin berikan contohnya seperti kurang lebih yaitu pengembangan jalur wisata antar daerah Malang dan Yogyakarta. Karena jalur ini penting karena termasuk dalam bagian aksesibilitas ya. Lalu berikutnya penggabungan budaya dan alam kedua daerah sebagai daya tarik wisata. Ya pastinya penggabungan budaya dan alam ya. Berikutnya menyusun paket wisata lintas wilayah yang menghubungkan kedua daerah. Pastinya karena kalau kita ingin menjual, di sini kan kita ingin menjual jasa dan konsep budaya dan alamnya ya. Pastinya kita harus rangkum dalam satu paket supaya lebih menarik dan lebih ringkas gitu. Jadi para pelanggan atau para tamu yang ingin datang pastinya sudah dapat semuanya dalam satu paket itu ya. Berikutnya kolaborasi dalam event dan festival budaya yang melibatkan kedua daerah. Ya ini penting juga. Kalau kolaborasi event itu biasanya sebagai bentuk promosi juga ya, supaya orang-orang tahu bahwa ada desa kolaborasi antara Malang dan Yogyakarta. Baik, berikutnya langkah perancangan kebijakan. Nah, ini saya punya 4 poin di sini. Di sini jelaskan identifikasi potensi daerah. Ya, menilai kekuatan masing-masing daerah, yaitu budaya, alam dan infrastrukturnya. Itu wajib kita identifikasi ya. Berikutnya kesepakatan kolaborasi, membangun kemitraan antara pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat. Ya ini penting karena masyarakat juga harus andil dalam kesepakatan kolaborasi ini gitu. Jadi saling menguntungkan dari pihak masyarakat sampai ke pemerintahnya juga. Berikutnya penyelarasan visi dan misi. Ya ini menyatukan tujuan dan aspirasi antar daerah. Juga fokus pada pengembangan berkelanjutannya ya, sustainable-nya ya. Itu penting juga. Berikut rencana aksi bersama. Nah, ini menyusun langkah-langkah strategis untuk implementasi kolaborasi. Ya, itu tadi langkah perancangan kebijakan ya. Berikutnya di sini saya ada contoh implementasinya. Yaitu pertama produk wisata. Di sini saya sudah menerapkan gambar paket wisata Jogja dari Malang dan sekitarnya. Ya ini termasuk ke produk wisatanya ya. Ya di produk wisata ini produk paket wisata gabungan antara Malang dan Yogyakarta. Kita membahas wisata budayanya, alam, kuliner. Nah ini pastinya kuliner ya, karena orang kalau di jalan-jalan pastinya makan minum ya. Dan itu juga sebagai keuntungan para UMKM setempat gitu loh untuk di bagian kuliner ini. Dan terakhir edukasi ya, edukasi juga penting karena ini sebagai maknanya kalau kita datang ke tempat-tempat wisata pastinya
lebih baik atau lebih bagus kalau ada edukasinya seperti itu. Karena rata-rata anak-anak yang suka jalan-jalan ya, walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa orang tuanya juga mau jalan-jalan gitu. Cuma kalau untuk mengenai edukasi tidak pandang umur, mau dari dewasa sampai anak kecil semua butuh yang namanya edukasi. Berikutnya promosi ya. Kalau promosi ini kita bisa mencontohkan implementasinya seperti kampanye pemasaran bersama menggunakan media sosial dan platform digital ya. Dari platform sosial seperti platform digital seperti Instagram mungkin, atau Twitter, Facebook, dan lain-lain, masih banyak caranya. YouTube juga banyak. Lalu juga kerjasama dengan agen perjalanan, itu penting ya. Karena biasanya agen perjalanan dia sudah membuat paketnya, jadi masih ada hubungannya dengan yang poin pertama, produk wisata. Itu juga sebagai bentuk promosi kita juga melalui agen perjalanan. Berikutnya infrastruktur. Nah, kalau kita sudah menyiapkan produk wisata dan promosinya, pasti juga kita harus menyiapkan infrastruktur setempat. Yaitu peningkatan aksesibilitasnya, transportasi antar daerahnya juga penting untuk kita perhatikan. Lalu pembangunan fasilitas wisata bersama seperti pusat informasi wisata. Gitu. Itu adalah contoh implementasinya ya. Baik, berikutnya di sini ada skema kolaborasi. Di sini ada 3 poin lagi teman-teman. Yang pertama, pemerintah daerah. Ya, menyusun kebijakan yang mendukung kolaborasi lintas daerah, menyediakan anggaran untuk pengembangan wisata. Pastinya pemerintah daerah wajib support untuk kegiatan-kegiatan seperti ini, karena sebagai keuntungan daerah tersebut juga, yaitu daerah Malang dan daerah Yogyakarta gitu. Berikutnya pelaku usaha. Ya, pelaku usaha juga bekerja sama dalam pembangunan produk bekerja sama dalam pengembangan produk wisata dan pemasaran ya. Ya pasti nih kolaborasi di pengembangan produk wisatanya dan pemasaran pelaku usaha wajib untuk suatu keuntungannya dia gitu loh. Lalu mengoptimalkan potensi bisnis pariwisata di sana. Berikutnya komunitas lokal, melibatkan masyarakat dan pengelolaan destinasi wisata, menjaga keberlanjutan dan keberagaman kebudayaan lokal. Ya, itu tadi skema kolaborasi. Berikutnya kendala dan solusinya. Pasti ya, di setiap kegiatan pasti ada kendala dan ada solusinya juga. Kendalanya kurang lebih seperti perbedaan regulasi antar daerah. Berikutnya keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Yang terakhir, kurangnya koordinasi antar stakeholders. Nah, ini yang sering kali menjadi kendalanya, teman-teman. Lalu untuk solusinya, kita bisa menyusun regulasi bersama yang jelas. Ya. Menyusun regulasinya bersama-sama gitu. Berikutnya, pengalokasian anggaran yang efisien dan adil. Lalu pembentukan tim koordinasi lintas daerah dan pemangku kepentingan. Jadi kendala-kendala seperti tadi kurangnya SDM atau kurangnya koordinasi antar stakeholder, itu kita udah punya solusinya seperti itu. Berikutnya studi kasus inspirasi kerjasama pariwisata kawasan Malang dan Yogyakarta. Contoh kerjasamanya yaitu festival budaya bersama yang menggabungkan seni dan budaya dari kedua daerah. Pengembangan jalur wisata yang menghubungkan objek wisata terpopuler dari Malang dan Yogyakarta. Berikutnya kolaborasi antara sektor pariwisata dan pendidikan untuk tur edukasi. Itu tadi studi kasus inspirasi kerja ya, mengenai pariwisata dari Malang dan Yogyakarta. Lalu hasil yang diharapkan dari semua kegiatan, pasti kita mau mendapatkan hasilnya ya. Lalu hasil yang diharapkan yaitu ada 3 poin di sini. Pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan pendapatan melalui sektor pariwisata dan UMKM lokal. Jadi seperti yang digambar-gambar ini contoh UMKM lokal ya, dalam bazar-bazar atau event-event pada saat itu. Keberlanjutan lingkungan, ini pasti menjaga lingkungan penting ya. Pengelolaan wisata yang ramah lingkungan dan berbasis komunitas. Berikutnya penguatan identitas daerah
itu memperkenalkan budaya dan tradisi lokal ke audiens yang lebih luas, meningkatkan kebanggaan masyarakat terhadap daerahnya. Pasti itu. Lalu kita sampai pada tahap kesimpulan dan rekomendasi. Ya, kesimpulannya adalah kolaborasi antara Malang dan Yogyakarta dapat mendorong pengembangan sektor pariwisata yang saling menguntungkan. Itu untuk kesimpulannya. Lalu untuk rekomendasinya, aku punya 3 poin untuk rekomendasinya, yaitu memperkuat koordinasi antara pemangku kepentingan. Berikutnya, menjaga keberlanjutan kolaborasi dan evaluasi dan penyesuaian berkala. Berikutnya, mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam mempromosikan destinasi wisata lintas wilayah. Ya, itu tadi kesimpulan dan rekomendasi yang saya berikan mengenai desa kolaborasi Malang dan Yogyakarta. Ya, baik teman-teman, saya rasa cukup untuk materi desa kolaborasi kebijakan pariwisata dengan tema Malang dan Jogja. Saya harap ini bisa terjadi dan bisa diterapkan dan pastinya berguna untuk masyarakat Malang dan masyarakat Jogja serta pemerintahnya juga gitu. Karena ini bisa jadi sustainable atau berkepanjangan, maksudnya bisa jadi peluang bisnis atau mungkin pengembangan daerah masing-masing gitu. Kalau bisa kolaborasi dan bisa lebih baik, kenapa tidak gitu kan. Ya baik, sepertinya saya sudah cukup menyampaikan materi tersebut. Saya harap ini berguna dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya Aditya Maulana dari Universitas Asia Indonesia, pamit undur diri. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan jangan lupa di like dan subscribe channel Hairani Tariganstein ini, karena di dalam channel ini banyak sekali manfaat-manfaat ilmu yang diterapkan atau di-share ya. Teman-teman juga bisa tahu nantinya untuk pariwisata-pariwisata di Indonesia maupun di luar dari channel Hairani Tariganstein ini. Ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada salah kata atau salah perbuatan. Saya Aditya Maulana pamit undur diri. Terima kasih. Bye-bye.